Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ekonomi politik perdagangan internasional. Anggota kelompok kami, Jezan Muhammad Ridho, NPM 1801010133, Desi Ayu Puspita, NPM 1801010136, Oktaviana Ayu Pratiwi, NPM 1801010160, Ilham Mubarak, NPM 1801010168. Instrumen kebijakan perdagangan. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor. Tarif terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, tarif spesifik, dibebankan sebagai biaya tetap untuk setiap unit dari barang yang diimpor. Yang kedua ada tarif ad valorem, dipungut berdasarkan pada proporsi dari nilai barang yang diimpor. Hal penting untuk memahami tentang tarif impor adalah siapa yang menderita dan siapa yang diuntungkan. Pemerintah diuntungkan karena tarif meningkatkan pendapatan pemerintah. Konsumen dirugikan karena mereka harus membayar lebih besar untuk impor tertentu. Secara umum, dua kesimpulan dapat diturunkan dari analisis ekonomi pengaruh tarif impor. Pertama, tarif jelas pro-produsen dan anti-konsumen. Kedua, tarif impor mengurangi efisiensi keseluruhan perekonomian dunia. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk produsen dalam negeri. Subsidi memiliki banyak bentuk termasuk hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan dalam negeri. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi membantu produsen dalam negeri dalam dua cara. Yang pertama, bersaing terhadap impor asing, dan yang kedua, memperoleh pasar ekspor. Selanjutnya ada kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Kuota impor merupakan pembatasan langsung pada jumlah beberapa barang yang dapat diimpor ke suatu negara. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan menerbitkan izin impor kepada sekelompok individu atau perusahaan. Kombinasi umum kuota dan tarif dikenal sebagai kuota tingkat tarif. Tingkat tarif yang lebih rendah diterapkan untuk impor dalam kuota dibandingkan melebihi kuota. Jenis kuota impor adalah pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela adalah kuota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah negara pengimpor. Selanjutnya ada persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa bagian tertentu dari sebuah produk dapat diproduksi di dalam negeri. Persyaratan dapat dinyatakan baik dalam hal fisik atau dalam istilah nilai. Negara-negara berkembang telah banyak menggunakan peraturan konten lokal untuk memindahkan basis manufakturing mereka dari perakitan sederhana produk yang bagiannya diproduksi di tempat lain ke dalam produksi lokal dari bagian komponen. Aturan konten lokal ini juga telah digunakan di negara maju untuk mencoba melindungi pekerjaan lokal dan industri dari kompetisi asing. Peraturan konten lokal memberikan perlindungan bagi produsen bagian domestik dengan cara yang sama dengan kuota impor yang dilakukan. Dengan membatasi persaingan asing, efek ekonomi agregat juga sama, produsen dalam negeri untung, tetapi pembatasan impor menaikkan harga komponen impor. Selanjutnya, kebijakan administrasi. Kebijakan perdagangan administratif adalah aturan birokrasi yang dirancang untuk membuat impor menjadi sulit untuk masuk ke suatu negara. Kebijakan anti-dumping. Dumping didefinisikan beragam sebagai menjual barang di pasar luar negeri di bawah biaya produksi mereka atau menjual barang di pasar luar negeri. Di bawah ini nilai pasar mereka yang wajar. Ada perbedaan antara kedua definisi. Nilai pasar wajar dari suatu barang biasanya dinilai lebih besar dari biaya produksi karena pembentuknya termasuk margin keuntungan yang wajar. Dumping dipandang sebagai metode di mana perusahaan mengirimkan kelebihan produksi di pasar luar negeri. Beberapa dumping mungkin hasil dari perilaku predator. Produsen menggunakan keuntungan besar dari pasar domestik mereka untuk menyubsidi harga di pasar luar negeri dengan maksud untuk membuat pesaing pribumi keluar dari pasar tersebut.
Ketika hal ini tercapai, perusahaan predator dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar. Kebijakan anti-dumping dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang terlibat dalam praktik dumping. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil. Dumping dengan demikian bertentangan dengan pasal 6 dari Kesepakatan Umum dalam Tarif dan Perdagangan. Selanjutnya ada kasus untuk intervensi pemerintah. Alasan untuk intervensi pemerintah ada dua, yaitu yang pertama argumen politis untuk intervensi. Argumen politis untuk intervensi pemerintah mencakup berbagai isu. Yang pertama melindungi lapangan pekerjaan dan industri, dua keamanan nasional, tiga pembalasan, empat melindungi konsumen, lima mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dan yang terakhir melindungi hak asasi manusia. Yang kedua ada argumen ekonomi untuk intervensi. Yang pertama argumen industri yang baru tumbuh adalah argumen ekonomi tertua untuk intervensi ke pemerintah. Dan yang kedua ada kebijakan perdagangan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah revisi kasus untuk perdagangan. 1. Pembelasan peran perdagangan. Krugman berpendapat bahwa kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendudukkan perusahaan domestik dalam posisi dominan dalam industri global adalah kebijakan mengemis pada tetangga yang meningkatkan pendapatan negara dengan mengorbankan negara lain. 2. Kebijakan dalam negeri. Pemerintah tidak selalu bertindak dalam kepentingan negara ketika melakukan campur tangan dalam perekonomian kelompok kepentingan politik utama sering mempengaruhi mereka. Dukungan Uni Eropa untuk Capcom non-agrikultural polisi yang timbul karena kekuatan politik petani Prancis dan Jerman adalah sebuah contoh. Selanjutnya ada pembangunan sistem perdagangan dunia. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sistem perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan global pada dasarnya membentuk suatu sistem yang cukup kompleks, di mana di dalamnya ada berbagai kepentingan, yaitu kepentingan suatu negara untuk bertahan, sehingga instrumen perdagangan diberlakukan. Tuntutan dari luar negeri, perubahan ekonomi dunia, dan berbagai kepentingan regional, lokal, dan global yang saling tarik-menarik. Instrumen-instrumen kebijakan perdagangan internasional. 1. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, premi, dan lain-lain. Kedua, perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. 3. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. 1. Alasan politik. Di balik intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional antara lain memproteksi lapangan kerja, melindungi keamanan nasional sebagai respon terhadap perilaku dagang negara lain yang dianggap tidak adil, dan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara lain. 2. Alasan ekonomi. Dari segi ekonomi, pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi industri kecil dan menengah dari kompetisi, serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. 3. Alasan budaya. Dalam bidang kultural, jelas dipertahankan adalah identitas nasional. Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi dan berkaitan. Cara atau metode yang paling umum digunakan oleh pemerintah untuk mengintervensi perdagangan internasional yaitu 1. Subsidi, yang kedua pembiayaan ekspor, yang ketiga zona perdagangan luar negeri, 4. Badan pemerintahan khusus. Selanjutnya ada cara pemerintah menghambat perdagangan tarif dan non-tarif. Tarif. Hambatan tarif yaitu pajak pemerintah yang dibebankan pada suatu produk yang masuk atau meninggalkan suatu negara, contohnya tarif ekspor, tarif transit, dan tarif impor. Non-tarif. Yang pertama ada kuota, yang kedua embargo, ketiga persyaratan kandungan lokal, yang keempat penundaan administratif, dan yang terakhir adalah pengendalian mata uang.